Oke, di video ini kita akan membahas tentang nilai eigen dan vektor eigen. Kita akan mulai dengan melihat definisi dari nilai eigen dan vektor eigen. Oke, di sini disampaikan jika A berukuran N kali N merupakan matriks bujur sangkar, jelas ya merupakan matriks bujur sangkar karena banyak baris sama dengan banyak kolom. Nah, jika A adalah matriks bujur sangkar, maka suatu vektor X di ruang dimensi N itu disebut sebagai vektor eigen dari matriks A. Jadi X ini disebut sebagai vektor dari matriks A jika perkalian antara matriks A dengan X merupakan perkalian skalar dari X. Nah, skalarnya di sini disimbolkan dengan lambda. Jadi simbol ini dibaca dengan lambda. Nah, secara matematis, pernyataan atau kalimat di atas dituliskan sebagai berikut, bahwa AX sama dengan lambda X. Lambda ini adalah suatu skalar. Skalar itu bisa menyerupai bilangan real atau dalam matematika yang lebih lanjut bisa berupa bilangan kompleks. Jadi, X ini disebut sebagai vektor eigen dari matriks A jika matriks A dikali X sama dengan lambda dikali X. Lambda ini adalah skalar. Nah, kalau kita lihat ini, kalau sekilas mungkin terasa bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Padahal sebenarnya tidak ada yang aneh. Jika A adalah matriks N kali N dan X ini adalah vektor di ruang dimensi N yang kita nyatakan sebagai matriks berukuran N kali 1. Jadi vektor X yang di ruang dimensi N ini bisa kita nyatakan sebagai matriks yang berukuran N kali 1. Artinya ada N buah baris, satu kolom. Ini sama dengan lambda yang merupakan skalar dikalikan dengan vektor di ruang dimensi N atau kita tuliskan sebagai matriks kolom. Nah, ini bisa dilakukan dan hasil kalinya nanti adalah suatu matriks yang berukuran N kali 1. Begitu juga ini, perkalian skalar dengan suatu matriks tidak akan mengubah ukuran matriks, tetap saja matriksnya nanti akan berukuran N kali 1. Jadi sama ya, ruas kiri dan ruas kanan akan menghasilkan matriks berukuran N kali 1. Atau kita pandang dia sebagai vektor di ruang dimensi N. Yang namanya vektor di ruang dimensi N berarti ada N baris, satu kolom saja. Ini anggota pertama, anggota baris kedua, baris ketiga, hingga baris ke N. Nah, itu secara umum. Nah, nanti nilai lambda inilah yang disebut sebagai nilai eigen dan X inilah yang disebut sebagai vektor eigen yang berkaitan dengan nilai lambda. Nah, berkaitan dengan ilustrasi dari AX sama dengan lambda X ini, by the way, nilai eigen disebut juga sebagai nilai karakteristik dari matriks A. Jadi, katakanlah kita punya suatu vektor yaitu vektor X ini. Oke, maka jika kita kalikan matriks A dengan vektor X ini, hasilnya bisa hasilnya adalah penggandaan skalar dari matriks dari vektor X, yaitu misal nih, kita punya suatu matriks A dikalikan dengan vektor X, hasilnya ternyata suatu vektor, ini kan tadi vektor ya, atau matriks kolom, yang hasilnya ternyata hanya kelipatan dari vektor X. Bisa jadi ini yang merupakan vektor A kali X, atau bisa jadi ukurannya lebih pendek, atau bisa jadi vektornya arahnya berlawanan tapi panjangnya saling berkelipatan dengan vektor X. Nah, jika hasil kali antara matriks A dengan vektor X itu menghasilkan vektor lain atau vektor baru yang ukurannya itu berbeda dari vektor X, bisa jadi lebih panjang atau bisa jadi lebih pendek atau bisa jadi arahnya sama persis atau arahnya berlawanan, maka dikatakanlah skalarnya ini yaitu si lambda ini sebagai vektor nilai eigen dan X-nya itu disebut sebagai vektor eigen dari si matriks A ini. Nah, untuk menemukan nilai eigen dan vektor eigen, langkah pertama justru kita menemukan nilai eigen. Cara menemukan nilai eigen itu adalah berangkat dari definisi ini. Nah, kita punya jika AX sama dengan lambda X. Kalau kita pindahkan lambda X ke ruas kiri, maka kita punya AX dikurang lambda X sama dengan 0. Kita mainkan sifat distributif, maka akan kita keluarkan X sehingga A kurang lambda kali X sama dengan 0. Nah, 0 di sini karena AX ini tadi adalah vektor atau matriks kolom, ini adalah vektor di ruang dimensi N atau matriks kolom, maka 0 di sini juga vektor atau matriks kolom yang isinya adalah 0 semua. Nah, kemudian kalau diamati dari ini
persamaan ini, A dikurang lambda, ini sebenarnya tidak mungkin dalam teori matriks karena A adalah suatu matriks N kali N, sedangkan lambda adalah suatu skalar. Nah, sebagaimana yang dulu dipelajari, kita tidak bisa menggunakan matriks dengan skalar. Maka supaya operasi ini bisa dilakukan, kita nyatakan lambda ini sebagai suatu matriks yang ukurannya sama dengan matriks A ini, yaitu kali-kali lambda ini dengan matriks identitas, di mana matriks identitas ini ukurannya harus sama dengan matriks A ini. Sehingga kita punyain matriks lambda I, A dikurang lambda I dikali vektor X, itu hasilnya nanti adalah vektor 0. Nah, atau boleh juga kita pindahkan yang AX-nya ke ruas kanan, jadinya ini kebalikan dari ini ya, akan sama saja. Lambda X dikurang AX sama dengan 0. Jadi lambda dikurang A, keluarkan X-nya sama dengan 0. Ini skalar, ini matriks, tidak bisa dioperasikan, maka kalikan lambda ini dengan matriks identitas yang ukurannya sama dengan A. Nah, dari dua persamaan ini atau salah satunya saja, maka untuk menemukan nilai eigennya adalah kita ingin menemukan solusi non-trivial dari persamaan ini. Itu konsepnya. Caranya adalah kita harus memastikan determinan dari matriks A dikurang lambda I ini harus sama dengan 0. Gitu juga yang di sini. Determinan dari matriks lambda I dikurang A harus sama dengan 0. Jadi, langkah pertama untuk menemukan vektor eigen justru menemukan nilai eigen atau skalarnya dulu, yaitu menemukan lambda dari persamaan ini. Nah, itu yang disampaikan di sini. Jika A merupakan matriks bujur sangkar, maka lambda adalah nilai eigen dari A jika dan hanya jika dia memenuhi persamaan ini. Determinan dari matriks lambda I dikurang A sama dengan 0 atau determinan dari matriks A dikurang lambda I sama dengan 0. Salah satu saja yang dikerjakan. Nah, dari persamaan ini nanti akan diperoleh persamaan polinomial atau disebut dengan persamaan karakteristik. Nah, setelah menemukan nilai eigen dari memecahkan ini, jadi sebenarnya nanti kunci dari menemukan nilai eigen adalah kemampuan untuk menyelesaikan persamaan polinomial. Oke, kalau matriksnya 2 kali 2 berarti kemampuan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Langkah berikutnya adalah menemukan vektor eigen. Nah, kalau kita sudah mempunyai tadi nilai eigen, maka substitusikan nilai eigen itu ke dalam persamaan yang ini. Persamaan yang ini. Oke, substitusikan nilai lambda tadi ke persamaan ini, maka ini dapat angkanya, ini matriks identitas, A ini adalah matriks yang ingin kita temukan vektor eigennya, kali-kala dengan vektor X yang akan kita cari tahu nilainya, kemudian harus sama dengan vektor 0. Nah, nanti penyelesaiannya itu akan menyerupai penyelesaian sistem persamaan linear yang dulu pernah dibahas. Nah, kita akan lihat contoh-contoh soal untuk menemukan nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks. Nah, by the way, menemukan nilai eigen dan vektor eigen merupakan salah satu topik yang perlu dibicarakan dalam aljabar linear karena banyak sekali sebenarnya aplikasi dari nilai eigen dan vektor eigen ini seperti dalam grafika komputer, kemudian di bidang biologi sendiri, kemudian untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika yang lebih lanjut di bidang ekonomi, beberapanya juga butuh penemuan tentang nilai eigen. Oke, karena banyak sekali sebenarnya ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah yang ketika kita modelkan dalam bentuk matematika, masalah itu jika bisa dimodelkan dalam bentuk matriks maka akan lebih mudah diselesaikan. Nah, sehingga nanti bisa jadi akan ada kebutuhan untuk menemukan nilai eigen ataupun vektor eigen.